Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih membacakan kitab Riyadhus Shalihin, Madarijus Shalihin ya, Madarijus Shalihin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita masuk ke bab Ismul Jalalah atau Allah menunjukkan semua asma al-husna. Dengan kedua prinsip ini maka nama Allah menunjukkan kepada nama Al-Asmaul Husna dan sifat-sifatnya yang sangat tinggi. Dengan ketiga dilalah di muka karena hal itu menunjukkan ilahiyahnya yang mengandung ketetapan adanya sifat-sifat ilahiyah untuknya, serta meniadakan sifat-sifat kebalikannya. Sifat-sifat ilahiyah ialah sifat-sifat yang sempurna, suci dan kesamaan dan keserupaan dengan makhluk. Jadi tidak sama dengan makhluk ya artinya. Dan suci dari cacat dan kekurangan. Karena itulah menyandarkan semua al-asma al-husna kepada nama yang agung ini, yaitu Allah, seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya hanya milik Allah lah asmaul husna. Jadi sifat-sifat ilahiyah ini menurut Ibnu Qayyim, yang mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita dan kepada beliau, maksudkan ialah sifat-sifat Tuhan yang dengan sifat itu dia berhak menjadi Tuhan yang berhak diibadahi, yang Maha Esa, yang tidak sekutu baginya. Karena kalau tidak demikian maka Tuhan-Tuhan yang batil itu banyak jumlahnya dan tidak terhitung, sebab banyak manusia yang karena kejahilan dan kesesatannya, karena bujukan dan penyesatan setan kepada mereka, lantas mereka menjadikan pelindung-pelindung dan sembahan-sembahan selain Allah yang mereka patuhi dan mereka cintai dengan sepenuh hati, mereka agungkan dan mereka sucikan, mereka berlindung kepadanya dan berdoa kepadanya, mereka persembahkan kurban untuknya dan mereka tegakkan syariat-syariat untuknya, yang semua itu merupakan hak khusus ilahiyah yang tidak layak kecuali bagi Rabb semata, ya, pencipta alam. Sungguh mereka tidak mempertuhan sembahan-sembahan selain Allah ini kecuali setelah mereka mendapatkan dan menerima bisikan setan pada sembahan berhala. Itu terdapat sesuatu dari Allah. Mereka menyebut sesuatu itu sebagai cahaya yang bersumber dan memancar dari Allah. Maka dari cahaya dan rahasia itu mereka mendapatkan keistimewaan-keistimewaan ilahiyah, nama-namanya dan sifat-sifatnya, seperti sifat yang hidup
kekal, berkuasa, kaya, dermawan, pengasih, kuat, dan perkasa, yang memberi dan menghalang-halangi dan meninggikan dan merendahkan derajat, sebagaimana yang mereka implementasikan dalam perbuatan dan ucapan mereka. As-Sa'rani mengatakan di dalam Al-Uhud Al-Muhammadiyah bahwa wali-wali itu berkuasa untuk memecat seseorang dari jabatannya, menjadikan berkuasa, merendahkan dan meninggikan derajat, memberi, menghalangi, memegang, melapangkan, menekan dan bertindak sesuka hatinya terhadap Allah. Maha tinggi Allah dari semua itu dengan setinggi-tingginya dan seagung-agungnya. Jadi orang-orang yang sesat, ya dia menduakan Allah, gitu loh. Ya kan, menduakan Allah, sedangkan Allah itu nama yang agung. Ya. Ibadah hanya untuk Allah semata. Gitu. Ya. Dikatakan bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Aziz, dan Al-Hakim adalah nama-nama Allah, dan tidak dikatakan bahwa Allah adalah nama bagi Ar-Rahman, Al-Aziz, dan sebagainya. Maka diketahuilah bahwa nama Allah pasti memuat seluruh nama Asma Al-Husna dan menunjukkan kepada Al-Asma Al-Husna ini secara global. Sedangkan Al-Asma Al-Husna merupakan perincian dan penjelasan bagi sifat-sifat ilahiyah, yang darinya nama-nama Allah diambil. Nama Allah menunjukkan keberadaannya sebagai Tuhan yang diibadahi, dipatuhi, dan diibadahi oleh semua makhluk. Sedangkan rasa cinta, penuh hormat, tunduk, takut, dan berlindung serta meminta tolong kepadanya ketika menghadapi berbagai kebutuhan dan bencana. Hal demikian itu memastikan melazimkan kesempurnaan rububiyah dan rahmatnya yang mengandung kesempurnaan dan pujian. Sedangkan ilahiyah sebagai yang berhak diibadahi. Sedangkan rububiyah Allah sebagai pencipta, penguasa, dan pemelihara alam semesta. Rahmaniyah atau kemahapemurahannya dan kemahakuasaannya melazimkan atau memastikan semua sifat kesempurnaannya, karena mustahil menetapkan semua itu bagi orang yang tidak memiliki sifat hidup kekal, tidak maha mendengar, tidak maha melihat, tidak maha kuasa, tidak berfirman, tidak dapat melaksanakan semua yang dikehendakinya, dan tidak maha bijaksana dalam semua tindakannya. Nah, jadi artinya ini Ibnu Qayyim membagi menjadi 3 ya, Al-Husna, nama-nama dan sifat Allah, kemudian rububiyahnya Allah. Rububiyahnya Allah itu apa, Dit? Nah, terus rububiyah Allah itu artinya semua yang dilakukan oleh Allah, ya, itu adalah rububiyah Allah, seperti memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, menciptakan. Nah, itu rububiyah Allah. Sedangkan ilahiyah, nah, itu peribadatan. Nah, kebanyakan semua makhluk berhasil dalam rububiyah, termasuk orang Nasrani. Ya kan? Kalau dikatakan siapa pencipta Allah? Pencipta manusia Allah. Siapa memberi rezeki Allah? Nah, itu rububiyah Allah. Berhasil mereka. Nah, begitu ibadah, nah, dia mendoakan Allah, beribadah kepada si A, si B, si tujuannya sih ke Allah gitu loh. Tapi kan nggak boleh, permintaan apapun kita harus melalui Allah, langsung ke Allah gitu. Nah, karena orang-orang ahlu bidah suka salah menafsirkan gitu. Itu yang di kuburan gitu, yang antara kuburan yang keramat itu juga salah gitu. Itu syirik, udah termasuk syirik jadinya jatuhnya, ya kan? Dia ke sana datang
meminta-minta ya, berdoa kepada kuburan. Maksudnya saya bukan minta kepada kuburan, dia seorang wali, kita minta kepada dia agar karena dia seorang wali maka disampaikanlah kepada Allah gitu loh. Nah itu kan pemahaman yang keliru. Kebanyakan tuh ahli tasawuf ya, tasawuf. Iya. Ya. Temen anak gitu, Pak Ustadz katanya bertawasul sama Habib gitu, Pak Ustadz. Nah, kalau dia masih hidup boleh. Kita bertawasul kepada orang soleh gitu ya, namanya kan, boleh. Tolong doain kan gitu, boleh itu. Tapi kalau dia sudah mati nggak bisa, dan juga harus orangnya berada, nggak boleh di Surabaya dia minta sini ya, nggak bisa juga, nggak boleh. Gitu. Ya, walaupun dia masih hidup ya, nggak bisa. Harus orangnya berada di tempat ini. Nah, tolong doain, itu boleh kita bertawasul. Karena bertawasul itu kan kita bisa bertawasul dengan nama-nama Allah, bertawasul dengan kebaikan amal kita, nah, boleh itu. Misalnya kita beramal, kan ada satu kisah yang ada 3 orang yang masuk gua kan, kasih ketutup. Nah, ketutup nggak bisa keluar tuh. Nah, kemudian dia bertawasul tuh kepada amalnya. Nah, yang pertama dia bertawasul kepada amal dia memerah susu, dia nggak minum, mau dikasih ibunya, tapi ibu itu tertidur, dia tunggu, sedangkan anaknya merengek. Akhirnya ibunya bangun baru dikasih dia, gitu kan. Kalau itu merupakan amal baik, maka tolong buka pintu ini, kebuka sedikit. Nah, yang kedua sama juga, seorang majikan ya, dia punya bawahan, tiba-tiba pergi aja belum digaji. Ternyata gaji dia itu dikembangkan, beranak pinak banyak sampai 1 lembah domba, 1 lembah unta kan gitu. Begitu dia datang dia mau minta, mana gaji saya yang dulu katanya. Dibilang itu gaji kamu tuh yang dulu tuh, 1 lembah unta, 1 lembah domba. Dia merasa diejek ya. Wah, jangan menghina saya katanya kan gitu. Tapi menurut akhirnya itu usaha dia sendiri. Kalau itu memang amal baik, maka tolong buka pintu. Itu kebuka. Masih belum juga. Yang ketiga juga sama nih. Dia ada seorang wanita yang minta tolong sama dia kasih duit, tapi dia berhak untuk menguasai perempuan itu. Begitu dia mau memperkosa, dia takut kepada Allah, ya, menggauli takut kepada Allah. Makanya kata dia, aku tidak mau menggauli dia karena aku takut kepadamu. Kalau memang dan uang itu juga aku serahin semua, kalau itu adalah ibadah yang baik buatku, maka tolong bukalah pintu. Maka terbuka pintu itu. Nah, itu garisnya panjang ya, sekitarnya seperti itu gitu. Kemudian alinea berikutnya, bersemayam di atas ars. Ini juga lagi ramai juga di YouTube ya. Bilang Allah kok punya tempat katanya di atas kan gitu. Hina banget Allah, padahal kan Allah yang ngomong kan gitu. Allah di mana-mana. Iya. Ya, jadi bersemayam di atas arsnya. Sifat al-jalal, maha luhur, dan al-jamal, itu jamal tuh indah ya, lebih khusus bagi nama Allah. Sedang sifat berbuat, berkuasa sendirian dalam memberi manfaat dan mudarat, memberi dan menghalangi, tidak memberi, melaksanakan kehendak, memiliki kekuasaan yang sempurna dan mengatur makhluk adalah lebih khusus untuk nama Ar-Rabb. Itu termasuk rububiyah Allah ya. Sifat-sifat ihsan atau selalu berbuat baik, dermawan, selalu melimpahkan kebaikan, penyayang, pemberi kasih sayang, dan lemah lembut adalah sifat-sifat yang lebih khusus untuk Ar-Rahman. Diulangi penyebutan lafal ini untuk memberitahukan
ketetapan sifat ini dengan segala pengaruh dan pertautannya. Ar-Rahman adalah sifat pengasih dan Ar-Rahim adalah penyayang pada hamba-hambanya. Karena itu dia berfirman dalam surat Al-Ahzab yang artinya dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kalau Allah maha penyayang, kan manusia juga bisa menyayangi kan, saling menyayangi, saling memberi, bisa, tapi terbatas. Dan biasanya ada imbalannya, ya kan gitu ya. Ya, ada timbal balik. Kalau Allah enggak. Nah, maha pengasih enggak habis-habis yang dia kasih kan gitu. Maha penyayang juga sama seperti itu. Nah, ini dalilnya surat Al-Ahzab ayat 43. Kemudian dalil yang berikutnya itu surat At-Taubah, surat ke-9 ayatnya 117. Yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi dalam kesulitan. Tidak terdapat ayat mengatakan bahwa tidak terdapat ayat yang mengatakan Rahman kepada hamba-hambanya dan Rahman kepada orang-orang yang beriman. Padahal di dalam nama Ar-Rahman yang mengikuti acuan kata Fa'lan terkandung keluasan sifat ini dan ketetapan semua maknanya yang disifatkan kepadanya. Tidakkah Anda perhatikan bahwa orang-orang mengatakan ghadban untuk orang yang dipenuhi kemarahan atau nadman khairan atau sakron dan lahfam bagi orang yang dirinya dipenuhi dengan semua itu, yaitu penuh penyesalan, penuh kebingungan, mabuk dan sangat bersedih. Maka bentuk kata benda fa'lan adalah untuk menunjukkan keluasan dan cakupannya yang menyeluruh. Oleh karena itu mengenai bersemayamnya atau bahasa Al-Quran itu istiwa ya di atas ars banyak disebutkan beriringan dengan nama-nama ini seperti dalam firman-Nya dalam surat At-Taha. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas ars. Kalau kata Allah saya ada di atas ars, ya udah ikutin aja, nggak usah. Berarti Allah butuh tempat dong. Allah nggak butuh tempat, sebelum ada ars ya udah ada. Itu arti kan gitu. Nah, kalau hal-hal begini ya udah yakinin aja udah. Allah kata Allah saya ada di ars. Udah, karena kan langit ketujuh, terus ada lagi Lauhul Mahfuz namanya ya, ada lautan, ada ars. Itu banyak tingkatannya ternyata. Nabi itu sampai di situ tuh. Itu waktu dia Mi'raj ya. Gitu. Tapi sampai sekarang masih diperdebatkan juga ya. Apa tuh? Allah itu di atas ars. Iya. Ya itu tadi karena banyak yang mentakwil. Padahal Allah yang ngomong. Ya kan? Bahwa dia ada di ya istawa kan ada yang mengatakan tempat, ada yang mengatakan macam-macam gitu kan. Iya, ada juga dalam firman Allah surat Al-Anbiya kalau nggak salah ya. Allah itu dekat dengan kita kan, nah gitu. Berarti Allah di mana-mana kata dia gitu loh. Kan kalau setan mengalir di darah kita, sedangkan Allah ada di tenggorok, dia lebih dekat dari tenggorokan kita. Itu berarti kita kata dia bilang, nah itu Allah kan di mana-mana, di mana ada kita, di mana ada Allah, di situ Allah kan gitu. Dia takwil nggak boleh. Ya udah kalau kata Allah dia ada dia ada di dalam lebih dekat dari urat nadi kita, ya udah imanan begitu aja. Bukan berarti kita boleh ikut ya, enggak kan gitu ya.
Kemudian bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pemurah. Itu ada juga dalam At-Toha ayat 5 dan Al-Furqan ayat 59. Dia bersemayam di atas ars dengan menggunakan nama Ar-Rahman. Karena ars meliputi dan melingkupi semua makhluk. Sedangkan rahmat meliputi seluruh mereka. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 156. Dan rahmatku meliputi segala sesuatunya. Yang lain, rahmat Allah lebih besar daripada kemarahannya, kemurkaannya gitu. Makanya dia mengampuni dosa kita walaupun banyak, terkecuali dosa syirik ya. Kalau dosa syirik gak ada ampun ya. Jadi kalau dosa syirik itu ya harus tobat, benar-benar tobat. Kalau dia nggak tobat ya udah kekal dia di neraka. Tuh. Orang Nasrani nggak mau tuh dibilang begitu. Ya. Tuhan saya Yesus kata dia kan gitu. Kadang-kadang kita bingung ya. Dia bilang mulanya firman menjadi daging menjadi manusia. Kan bingung kan? Gimana mulanya firman? Terus firman menjadi pernah belajar nggak? Mulanya firman menjadi daging terus menjadi manusia. Nah, jadi ada trinitas tiga kan? Tapi satu katanya gitu kan. Nah, kita memahaminya juga bingung. Kalau kita kan firman itu kan perkataan Allah. Kan gitu. Dia kan enggak, mulanya firman itu menjadi daging terus menjadi ke manusia ya, Isa itu kan itu. Ya kan, jadi kan bingung sendiri. Gitu ditanya, dia bingung sendiri jawabnya juga. Akhirnya kemana-mana kan. Karena emang buatan manusia itu gampang sekali dibantah. Gitu. Tritunggal sebenarnya dia. Iya, Trinitas Tritunggal. 1 dalam 3 kan, 3 dalam 1, bolak-balik aja. Iya. Sifatnya 3, kalau dibilang sifatnya 3, dikit amat sifat Tuhan dia kan gitu loh. Iya kan? Jadi pengertian apa tadi? Allah lebih dekat dari tenggorokan. Mungkin pengertian dia juga seperti siapa? Yesus mungkin sama Pak, ditampilkan jangan dijabarkan kemana-mana. Ya begitu dari iman itu mungkin. Oh ya bisa jadi ya kan. Ya, kalau kita kan Allah yang mengatakan kayak gitu. Kalau dia siapa yang ngatain? Yang membuat kayak gitu? Ya. Itu kan bukan dari Injilnya yang dikasih sama di kitab perjanjian lama, nggak ada. Perjanjian baru ada. Nah, kan gitu. Paulus yang kita ini. Sekarang kalau kita kan namanya muridnya Nabi, ya sahabat. Dia ketemu dengan Nabi. Kalau Paulus ketemu enggak sama Isa? Umur 33 udah diangkat Allah dia. Dia ada setelah itu seperti Lukas, apalagi itu. Markus. Lukas itu enggak ada Pak di kitab. Hah? Lukas itu enggak ada di kitab Al-Qur'an. Nggak ada. Nah itu dia mengakukan Nabi, muridnya Nabi, ya kan? Kalau muridnya Nabi berarti dia hidup di zaman Nabi dong, gitu loh. Itu udah hidup Nabi udah nggak ada, udah diangkat sama Allah, Nabi Isa-nya. Nah, kalau Barnabas, nah itu tadi adiknya Nabi Isa itu Barnabas itu. Iya, Barnabas itu. Makanya mereka nggak mengakuin itu penyelewengan katanya. Barnabas itu, Injil Barnabas kan, dihancurin sama mereka. Tapi mungkin masih ada kali, tapi udah dihancurkan. Itu ada sedikit kebenaran. Benar, itu firman Allah. Gitu. Barnabas tuh adiknya
Nabi Isa gitu. Cuman nggak diakuin, itu orang dari mana itu datangnya kata mereka kan gitu. Jadi makanya Lukas, Matius, ya kan, Markus, itu yang dianggap dia adalah murid Nabi Isa, makanya dia boleh mengeluarkan firman-firman gitu kan. Makanya berantakan antara Injil Matius dengan Injil Lukas itu bentrok. Tapi emang itu keturunan siapa itu ya? Kayak Markus, Lukas keturunan siapa? Romawi. Paulus itu kan adalah Romawi semua. Romawi berarti Italia apa ya? Ya, bisa iya. Romawi itu dulu dikuasain oleh Islam dulu. Zamannya Sofyan. Zamannya apa? Iya, Abu Sofyan ya. Sama? Ali ya, zamannya Ali. Sebelum Ali itu siapa? Umayyah itu. Itu. Ali kan belakangan dia. Ali kan terakhir. Itu udah dikuasain tuh Romawi. Dulu kan negara terbesar itu kan Romawi. Adidaya, ya kan? Iya, Raja Romawi. Itu negara terkuat tuh. Itu bisa ditaklukin sama Islam. Itu ada dalam hadis Nabi. Gitu. Kalau kita sejarah para sahabat itu ada tuh di penaklukan itu ada juga di dalam kitab Ibnu Katsir ada juga namanya Nihayah ya. Di MNC TV ada Romawi kuasa Islam. Ya. Lanjutin ya. Kita bacakan ini. Jadi dia bersemayam di atas ciptaannya dan paling luas dengan sifat yang paling luas pula. Oleh karena itu rahmatnya meliputi segala sesuatu. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setelah Allah selesai menciptakan semua makhluk, maka dia menulis satu ketetapan di dalam kitab yang di sisinya di atas ars yang berbunyi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Nah ini hadisnya kan, rahmat lebih besar rahmat Allah daripada kemurkaannya Allah. Dalam satu lafal disebutkan maka ketetapan itu berada di sisinya di atas ars. Ya. Jadi ars itu Allah sudah ada, dia ciptakan gitu loh. Bukan udah ada ars dulu, enggak. Jadi segala sesuatu makhluk dalam dunia langit ini itu Allah dulu. Dia ciptakan ars. Apakah dia butuh ars? Enggak butuh. Dia ada di kursi. Apa dia butuh kursi? Enggak butuh. Jadi gedean kursinya dong, kan gitu. Jadi otaknya berpikir, ya kita kalau duduk di kursi kecil nggak muat kan? Ya kan? Berarti Allah bukan maha besar dong, kan gitu. Bisa duduk di kursi. Karena itu otak kita nggak bisa nyampe. Gitu loh. Orang digambarkan bahwa kursi Allah dengan ars ya ibaratnya tuh ini padang pasir dilemparin cincin, nah ya kan kelihatannya kan kecil berarti kan. Nah itulah dunia dibandingin kursi. Berarti kursinya gede kan? Sama kursi dibandingin ars lebih besar ars. Nah kita berpikir Allah kok punya kursi pengen duduk berarti kan? Enggak begitu, enggak boleh memahami begitu. Ya udah, ada kursi yang Allah, ya udah. Itu aja, jangan gedean kursi dong pastikan gitu, nggak bisa. Allah maha besar kok. Gitu. Kadang-kadang tuh otak kita itu suka ini ya, suka pengen memahamin ya. Padahal nggak nyampe otak kita itu gitu loh. Iya, hal gitu Allah maha besar ya sudah. Logika itu. Hah? Pakai logika nggak bisa. Ya kan?
punya kursi berarti yang didudukin kursi. Iya, gitu loh. Ya. Logikanya Gitu. Berarti besaran kursi dong kan gitu. Logikanya. Asal Tuhan Allah dia ada di atas, istawa di atas ars. Oh berarti Allah punya tempat dong, katakan gitu. Berarti gedean tempatnya dong. Sama aja kayak kita punya rumah. Rumah kita kan pasti lebih besar dari kita dong. Kan gitu. Kan tempat. Logika kita berpikir begitu, nggak bisa disamain. Gitu. Makhluk aja nggak bisa sama. Kita punya tangan, monyet punya tangan kan. Ini kan sama nggak tangannya? Sama-sama tangan tapi beda. Punya kaki, meja punya kaki, ini ada 4 kakinya kalau ada. Gitu. Iya, jadi kalau kita mau analogikan ya tadi nggak bisa disamakan Allah punya tangan. Berarti tangannya kayak gimana tuh ya? Mikir kita tuh. Berarti ada tangan kiri, tangan kanan dong. Ya kan gitu. Lo tangan Allah kanan semua. Kalau kanan semua bingung kan kayak gitu. Gitu. Ya, Maha Suci Allah ya dari segala semua itu. Kemudian renungkanlah bagaimana dia mengkhususkan ketetapan ini dengan menyebut rahmat dan meletakkan di sisinya di atas ars, dan bandingkanlah hal ini dengan firman-Nya. Ya, dalam surat At-Taha tadi ya ayat 5. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas ars. Kemudian dia bersemayam di atas ars, dialah yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang-orang yang mengetahui Muhammad tentang dia. Al-Furqan dari ayat 59. Jadi kalau kita memahami itu apa yang dipahami para sahabat ya itulah yang kita ikut. Karena mereka lebih tahu. Karena gurunya langsung Rasulullah kan. Gitu loh. Ya kan? Gitu. Jangan ulama, boleh kita ikut ulama kalau dia tidak menyelisih para sahabat. Kalau dia menyelisih para sahabat nggak perlu diikutin gitu. Walaupun imam yang 4 itu kan gitu. Kan namanya imam bisa aja salah kan, namanya manusia kan, tempatnya salah gitu kan. Sahabat juga ada yang salah tapi ijma'nya maksum dia. Gitu. Kalau mereka bersepakat nggak ada yang bantah udah berarti benar itu. Gitu. Tapi kalau ada yang membantah, itu nggak boleh itu terjadi perselisihan, ini kan tinggalin. Gitu. Makanya kalau saya nih dalam ibadah, misalnya seperti kunut, itu kan hilaf antara para ulama kan, itu bukan para sahabat ya, para ulama. Kalau, nggak ada, hilaf antara para ulama aja, ulama yang 4 itu sama. Tapi banyakkan mana kalau kita hitung nih, Imam Syafi'i kunut, Imam Ahmad enggak, Imam Hambal enggak, Abu Hanifah apalagi bid'ah kata dia. Kan gitu. 3-1. Kalau kita mau ini ya ikut mana kan gitu. Tapi kita kan nggak boleh nyalain Imam Syafi'i, dia tuh imam besar. Kita apanya kan gitu loh. Yang penting kita nggak usah nyalain dia, kita nggak usah ikut aja. Kita ada di tengah-tengah aja udah. Mau kita katain bid'ah juga ya kita nggak sampai ilmu kita kan gitu. Ini kita nggak usah ikut. Saya sih begitu karena memang tidak ada itu kunut subuh itu. Tapi ada dilakukan dengan kunut witir yang dibaca seperti itu, sama kunut nazilah. Boleh. Witir kan gitu. Kita kan jarang. Itu juga hilaf para ulama tuh kunut witir itu. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan aja witirnya. Ada yang di pertengahan bulan Ramadan witir. Ada yang sepanjang masa. Jadi setiap kita sholat malam tuh witir kunut. Karena terjadi 3 perbedaan juga kan. Jadi kita ambil jalan tengah, udahlah nggak usah witir kan gitu. Tapi itu sunnah dalam kunut witir itu. Cuman terjadi perbedaan antara para ulama itu. Tadi saya bilang ada yang sepanjang masa, ada yang dari awal Ramadan sampai akhir, ada yang pertengahan Ramadan aja sampai akhir. Ikut mana kita? Bingung sendiri kan. Gitu.
Gitu. Tapi kita nggak boleh mengingkari itu, emang itu sunnah gitu. Mana yang benar, wallahu a'lam ya kan. Kalau kunut witir sama doa kunut bedanya? Sama, doa kunut itu tuh Kalau saya sholat witir masih bisa kunut. Nggak kunut gitu. Nggak apa-apa. Kan tradisional ada perbedaan seperti itu kan. Ada yang nggak sama sekali. Nggak witir itu nggak kunut, tapi itu banyak ulama berpendapat itu sunnah dalam kunut witir itu. Yang bacanya Allahumma dini biman hadait wa afini biman afait wa ta'alani biman tawalait wa barik li ma dan seterusnya itu kan. Gitu. Kalau misalnya kita kan jadi makmum ya, cuma imam sholat subuhnya tuh pakai kunut. Kalau kita nggak ikut kunut, apa termasuk menyelisih imam? Saya lihat sebagian kan saya kalau jamaah ikon samping saya itu biasanya nggak kunut yang udah kenal sunnah gitu. Cuma kalau saya nonton di YouTube itu katanya kalau misalnya imam kunut, kita harus ikut kunut karena ada hadisnya gitu Pak. Kalau nggak boleh menyelisih imam itu yang benar ya maksudnya. Ya wallahu a'lam. Ya kan. Sekarang begini, kita beranggapan bahwa itu mengikuti imam. Berarti gerakan kan itu. Jadi semua gerakan imam kita harus ikut. Kalau dia misalnya habis ruku begini, ya kita harus begini juga. Kan ada imam yang habis ruku begini kan. Nah, ada yang begini, kan begitu. Kalau kita mau ikut semua. Kalau kita alasannya bahwa kalau kita nggak mengikuti imam kunut, kita kan sebenarnya ikut gitu. Ikut artinya kita nggak angkat tangan aja gitu loh. Ya kan, kita nunggu dia. Kalau kita nggak ngikutin dia, begitu dia kunut kita ruku. Nah, itu namanya kita menyelisih imam. Gitu. Kalau tadi Yazid dia bilang kalau itu kita menganggap itu bid'ah, ya udah nggak usah kita ikutin, nggak usah angkat tangan. Kita baca yang lain, subhanallah, nggak usah angkat tangan. Gitu loh. Biarin orang kunut main amin kan. Tetap berdiri. Jangan kita ruku gitu. Berarti itu namanya menyelisih imam. Begitu keluar dari masjid, Iya duluan kita kan. Gitu. Nah itu tadi kan kayak saya bilang itu tadi khilaf itu udah dari zamannya para imam-imam ya itu. Sahabat nggak ada. Cari aja darinya, ketemu. Bahkan ada yang dalil yang sahih itu anak tanya sama bapaknya, ya Abi kan hidup di zaman sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali. Ada nggak kunut subuh itu? Itu katanya muhdas, hal yang dibuat-buat. Nggak ada. Sahih hadisnya. Walaupun itu cuma satu itu hadisnya gitu. Nah, Imam Syafi'i tahu nggak? Mungkin juga tahu, ya saya rasa tahu, tapi dia beranggapan itu cuma satu hadisnya. Doa kunut ada 13. Tapi hadisnya lemah, bahkan ada yang maudhu. Gitu. Ada 13 hadisnya itu yang katanya Nabi kunut, ngajarin kunut, nah, itu kayak gitu. Jadi kita artinya kalau orang kunut ya kita tetap berdiri nunggu dia selesai, dia ruku baru dia sujud baru kita sujud. Kan bangkit dari ruku kan kunut tuh biasanya di rakaat terakhir biasanya kan. Tuh. Sama tadi saya bilang witir kan, ada yang mengatakan dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan, sepanjang masa. Ikut mana kita nih? Makanya kita untuk keluar dari khilafiyah itu ya udah enggak usah kunut gitu. Kan normalnya sunat aja, normalnya sholat aja bagaimana kan? Gitu. Kan sunnah itu juga hukumnya, kalaupun seandainya memang kita mau ikutin, kan nggak berdosa. Gitu. Tapi kalau orang yang menganggap itu wajib, nah itu tadi lebih parah lagi tuh, lupa kunut disahwi ya kan? Ah itu parah tuh. Pernah terjadi di sini, banyak ngomong sama saya, Pak, kok sekarang si Fulan itu katanya begini lupa itu sujud sahwi, jadi orang bingung kan gitu ya, bagaimana kan gitu ya. Gitu. Ya karena dia anggap itu wajib padahal sunnah hukumnya
Sama dengan mengangkat tangan kan sudah, nggak angkat tangan nggak apa-apa. Terus kecuali takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya kan gitu. Itu rukun. Takbiratul itu rukun loh. Kalau kita nggak takbir, nggak sah lah. Makanya orang sholat juga harus tahu rukunnya bagaimana, wajibnya bagaimana, yang sunnah bagaimana. Kebanyakan kita cuma sholat doang nggak tahu rukun sholat apa ya. Ya kan banyak nggak tahu kan nggak hafal. Yang penting gue sholat dah, saya kan gitu. Ya gitu. Udah sedikit lagi ya. Dengan merenungkan dan membandingkan ini maka maka akan terbukalah bagi Anda pintu yang besar untuk mengenal Rabb yang Maha Suci dan Maha Luhur. Asalkan Anda tidak tertutup oleh sikap taktil dan tajahum. Artinya tidak mengakui Allah dan mengikuti pandangan golongan Jahmiyah. Sifat adil menyempitkan dan melapangkan rezeki, menurunkan dan mengangkat derajat, memberi dan mencegah pemberian, menjadikan mulia dan menjadikan hina, memaksa dan menghukum, dan lainnya, lebih khusus untuk nama Al-Malik, ya, Maharaja, ya. Al-Aziz, Maha Kuat, ya. Dan nama ini lebih dikhususkan lagi mengenai hari kiamat, yaitu hari pembalasan dengan adil karena Dia sendiri yang menetapkan dan memutuskan hukum pada waktu itu. Dan itu adalah hari hakiki kalnya, dan hari-hari yang sebelumnya rasanya seperti hanya 1 jam. Di samping karena hari kiamat adalah hari tujuan atau puncak, sedang hari-hari di dunia hanyalah tahapan menuju ke sana. Jadi artinya kita hidup di dunia ini tujuan kita akhirat loh, yang akan kekal. Umur kita ada nggak yang 100 tahun gitu? Ada, tapi kan hanya 1-2 kan. Itu di alam barzah aja itu udah ribuan tahun tuh, ya kan? Belum nunggu kiamat, belum nanti dibangkitkan. Dibangkitkan tuh nunggu lagi ribuan tahun lagi tuh untuk dihisab. Dihisab belum nanti diazab lagi kan. Lama tuh. Yang 1 jam akhirat 50.000 tahun dunia, lo bayangin umur kita nggak 50.000 tahun ya. Makanya kita terus istiqomah ya, sholat, belajar, nuntut ilmu, tapi diamalkan sedikit-sedikit, kita amalkan. Oh begini, kita amalkan, karena kita nuntut ilmu tanpa amal nggak ada artinya. Bahkan bahaya buat kita, jadi hujah tuh. Kamu udah tahu, kok masih begini kan itu. Jadi hujah buat kita. Makanya kita dikit-dikit kita amalin, pelan-pelan. Karena kita nuntut ilmu kalau nggak diamalin percuma, sia-sia. Karena dikit-dikit kita belajar ya, ngaji. Tujuan kita itu, bukan tujuan kita untuk menentang siapa-siapa ya kan. Kita ngajak orang yang benar, nggak mau ya sudah. Apalagi kalau udah bilang amalmu, amalku ya udah bodo amat kan gitu. Kita kan tujuan kita kan ini ya, ngajak dia ke jalan yang benar gitu. Itu aja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya, untuk kita semua. Kebenaran milik Allah dan kesalahan itu milik saya sendiri karena kebodohan saya, karena minim ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.